Selamat pagi bagi kita saudara-saudaraku sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita satu hari ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas semua anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang menghantarkan hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kami akan melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu itu ya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, memberkati kami untuk melakukan dan memampukan kami untuk bekerja sepanjang hari ini dengan mengandalkan kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita dengarkan hari ini dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natu hita. Sian naung sinurunai anak nanasasada itu portibion asa mangolu hita marhite-hite ibana. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kasih itu mungkin hal yang mudah. Tetapi melakukan kasih di dalam kehidupan kita ini adalah hal yang sulit. Mengapa hal itu sulit untuk kita lakukan? Karena manusia cenderung hanya mengandalkan pikirannya sendiri, dirinya sendiri. Dan cenderung juga melakukan kasih dengan menuntut balas. Itu yang menjadi sulit untuk menjalankan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam hal ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita melakukan kasih tanpa menuntut balas. Artinya menjalankan kasih berlandaskan kasih yang dari Tuhan. Sangat jelas dalam firman Tuhan hari ini menyuarakan kepada kita bahwa Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu kasih yang tidak pernah bisa dibalas oleh manusia di dunia ini. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang sungguh-sungguh. Dan kita harus menyadari saudaraku bahwa Allah lah yang telah lebih dahulu mengasihi manusia di dunia ini. Maka menjadi satu tugas dan satu kewajiban kita untuk saling mengasihi. Kasih itu adalah Allah, atau Allah itu adalah kasih. Hidup kita ini harus saling mengasihi. Dan kita juga harus mengingat dari kitab Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi tujuan mulia Tuhan datang ke dunia ini sangat jelas sekali. Supaya manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya selama hidup di dunia ini, selama Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita mau melakukan, menjalankan kasih, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Allah tidak menginginkan kita binasa. Allah tidak mau kita binasa, tetapi Allah ingin supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, kelak di sorga. Oleh karena itu, pakailah waktu. Mari kita pakai kesempatan ini dengan baik untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, sangat jelas juga dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ini di ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah,
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Adalah bohong, saudaraku. Adalah dusta, saudaraku. Jika kita mengatakan aku mengasihi Allah, aku mencintai Allah, aku setia mengikuti Allah, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita masih memelihara rasa benci, masih ada rasa dendam. Dan hal itu adalah sikap atau sifat atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk hidup saling membenci, memelihara kejahatan. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan agar kita selalu melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Sekalipun orang lain membenci kita, sekalipun orang lain melakukan kejahatan kepada kita, sekalipun orang lain menyinggung perasaan kita, membuat kita sakit hati, mencaci maki kita, menghina kita, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita melihat bagaimana Tuhan yang melakukan itu semuanya dengan penuh penderitaan. Saudara yang terkasih, melakukan kasih juga butuh pengorbanan. Sungguh-sungguh harus berkorban. Korban perasaan, korban waktu, korban materi juga, dan lain sebagainya. Karena Tuhan sungguh berkorban untuk melakukan kasih, mengasihi manusia di dunia ini. Dia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri sampai mati di kayu salib. Itu pengorbanan, itu kasih yang tidak pernah bisa dibalas atau dibayar oleh manusia. Karena itu ini bahan perenungan yang sungguh luar biasa, saudaraku, di dalam kehidupan kita, merenungkan bagaimana kita manusia yang ada di dunia ini saling mengasihi. Mampukah kita mengasihi orang yang membenci kita? Mampukah kita mengasihi orang yang pernah menyakiti perasaan kita? Mampukah kita mengasihi orang yang pernah mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita, dan lain sebagainya? Karena Tuhan juga mengajarkan agar kita tidak saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita membalas kejahatan itu dengan perbuatan yang baik, dengan kasih tentunya. Bagaimana kita tersenyum kepada orang yang tidak pernah suka dengan kita. Bagaimana kita tersenyum, bertegur sapa dengan baik kepada orang yang tidak pernah menyukai kita. Tapi Tuhan melihat, Allah melihat bagaimana kita hidup di dunia ini, sikap kita setiap hari, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara berbicara kita kepada orang lain. Karena jelas juga Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sementara saudara kita di dunia ini yang jelas kita lihat, tidak kita kasihi. Maka Tuhan menggerakkan hati kita, saudaraku, untuk melakukan kasih. Karena kita melihat bagaimana anaknya yang tunggal menjalankan kasih, melakukan kasih di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Ini merupakan introspeksi diri dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai manusia yang masih diberikan Tuhan kesempatan sungguh-sungguh melakukan kasih, kasih agape yang tidak pernah menuntut apa-apa. Agape itu tulus, lahir dari hati yang paling dalam, dan melakukan kasih kepada orang lain karena kita sudah merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita merasakan bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa menuntut apa-apa dari kita. Tuhan hanya menginginkan agar kita saling mengasihi di dunia ini. Karena itulah merupakan tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah memiliki Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima pengorbanan dari Tuhan. Apa yang sudah kita korbankan?
di dalam kehidupan kita ini saudaraku. Tuhan berbicara hal ini kepada kita. Agar kita mau melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan dari Tuhan. Lihatlah Tuhan mati di kayu salib. Menunjukkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi saudaraku, dari firman Tuhan hari ini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah berbicara dan mengingatkan kami untuk hari ini, untuk melakukan kasih yang tulus yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan itu. Sebagai orang-orang yang sudah lebih dahulu merasakan kasih Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Melakukan kasih itu menjadi tugas utama kami sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang sudah Tuhan pilih menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami menyadari Tuhan, di dalam menjalankan kasih bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami menjalankan itu. Agar setiap sikap dan perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menyenangkan hati saudara-saudara kami di dunia ini. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami siap untuk melakukan itu. Sepanjang Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami di dunia ini. Ya Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, Engkau berkatilah. Berkati setiap keluarga kami masing-masing. Berkati setiap pekerjaan kami yang Tuhan berikan buat kami. Semakin berlimpah-limpahlah berkat-Mu kepada kami Tuhan. Jaga kami, peliharalah hidup kami. Dan seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, urapi mereka. Dan mampukan mereka juga untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada untuk kami. Dan setiap kesulitan yang kami alami dalam kehidupan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan turut berkarya untuk memberikan jalan terbaik dari setiap pergumulan, dari setiap kesulitan yang kami hadapi, yang kami alami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan. Terimalah doa kami. Amin.